Waktu itu saya disuruh casting untuk peran Romeo. Habis itu ngobrol-ngobrol dan saya tertarik sih sama ceritanya. Romance fantasy yang memang sangat jarang dibikin ya, kayaknya. Nggak di Indonesia, di luar juga lately film-film Hollywood aja udah sangat jarang bikin dengan genre seperti itu gitu. Jadi kayak ayo let's do it. Kalau misalnya casting saya keterima, ya udah. Karakter Romeo ini buat saya juga kayaknya sangat jarang saya portray ya di film-film sebelumnya. Ya romance saya lumayan sering gitu, it's my forte gitu. Tapi kalau untuk genre fantasy romance kayaknya belum pernah. Saya lebih kayak act of service. Kalau physical touch, takutnya orang-orang kayak ngapain lu? Touchy banget gitu, touchy banget. Jadi saya sebenarnya gini, sebenarnya saya yakin di setiap orang gitu. In this case, saya dan Romeo itu kami sama-sama punya istilahnya love language-nya nggak cuma satu gitu loh. Setiap orang pasti punya beberapa gitu. Cuman kalau personally saya kalau kita terlalu touchy sama orang, takutnya nggak nyaman kan gitu. Itu aja sih, saya lebih, ya kalau sama pasangan mungkin, tapi kalau misalnya sama orang lain atau mungkin kita masih proses PDKT, terus kita physical touch banget kan, takutnya orangnya nggak nyaman gitu. Jadi, ya kalau sama pasangan physical touch itu sama-sama seperti Romeo. Tapi kalau untuk orang-orang saya lebih, in general saya act of service. Kalau Romeo itu awalnya dia nggak percaya sama cinta sebenarnya. Dia nggak percaya sama adanya true love gitu. Kalau saya sih saya percaya somewhere di mana itu kapanpun nanti di mana atau mungkin dia lagi ada di mana, saya percaya ada true love yang menanti buat saya. Tapi kalau Romeo dia tidak percaya akan true love karena ada alasannya, tapi saya nggak bisa spoiler, harus nonton. Untuk memerankan karakter Romeo, memang saya waktu itu lumayan dikasih waktunya mepet banget ya. Maksudnya dari proses casting, terus saya juga harus waktu itu setelah casting saya jeda dulu karena saya harus ke New Zealand untuk syuting film. Waktu itu film produksi Korea Selatan. Balik lagi, akhirnya saya pada saat saya di New Zealand saya diinfoin sama manajer saya bahwa saya keterima casting Romeo Kerjaji. So I'm happy. Pulang-pulang langsung ketemu sama Valerie. Kayaknya cuman seminggu lebih gitu. Intens gitu dan akhirnya masuk. Jadi kalau misalnya ditanya gimana prosesnya, termasuk semuanya tuh cepet banget gitu. Tapi untungnya ada Mas Emil yang benar-benar nge-guide dari awal syuting first take, nggak first take ya, tapi dari first workshop, first reading, terus kita ada acting coach juga, terus kita syutingnya 100% di Bali, jadi kita semua berangkat ke Bali, di luar kota, terus Mas Emil dari day one syuting, dia nge-guide saya sih. Istilahnya saya ngerecokin dia. Jadi kalau misalnya lagi nggak syuting, saya suka ngerecokin dia. Kayak misalnya dia lagi syuting scene lain, terus saya lagi break, saya ngerecokin dia, saya duduk di samping dia, saya ngobrol sama dia. Karena memang itu waktu yang cuman kita punya gitu loh, untuk gimana caranya saya merealisasikan Romeo yang ada di skrip dan Romeo yang ada di kepalanya Mas Emil gitu loh. Apa yang Mas Emil mau gitu. Itu sih. Sambil syuting, sambil jalan prosesnya gitu. Jadi kayaknya itu cukup efektif ya dengan kondisi yang dimana saya tidak terlalu banyak waktu untuk ngobrol sama sutradara ataupun sama Valerie karena ini pertama kali ketemu juga kan sama Valerie gitu. Jadi ya udah sambil mendayung 2-3 pulau terlampaui. Langsung ya saya mencurahkan, saya ingin mengenal dia dulu sebagai Valerie gitu. Jadi umur kita memang gapnya agak jauh gitu. Dan dia juga sekolah di luar kan, jadi mungkin mindsetnya juga pasti, saya pengen tahu aja sih Valerie itu
seperti apa gitu loh. Sebelum nanti akhirnya saya mengenal Agatha gitu. Jadi itu sih yang ngobrol banyak, lumayan intens sih, kita berjam-jam di tengah keramaian orang, kita berdua ada di satu meja gitu. Tapi intens gitu, kayak dunia merasa bilik berdua aja gitu. Kita nggak peduli ada orang-orang yang ada di samping-samping kita. Karena itu saya ingin mengenal Valerie dulu, seperti apa baru nanti prosesnya ke Agatha. Itu trik saya sebenarnya. Dalam waktu yang sedikit itu. Pada saat kita udah move ke Bali, pada saat syuting juga memang kita berdua terus kan. Kita berdua terus, pas break juga kita lunch bareng, kita dinner bareng gitu. Jadi benar-benar memaksimalkan waktu yang ada gitu. Jadi untuk mengenal Valerie dan mengenal Agatha itu seperti apa gitu. Dan Valerie cukup asik anaknya, masih anak muda gitu. Jadi semangat hidupnya juga seru, value hidupnya juga seru dari apa yang kita obrolin. Terus saya melihat juga akhirnya keseharian dia, karena saya cuma tahu kayak Valerie dari sosmed. Terus Valerie adalah anaknya Om Jeremy Thomas gitu, jadi that's it. Tapi pada saat di Bali saya melihat keseharian dia, saya ngobrol sama dia, value hidupnya, jadi saya kayak merasa, oh, I think I can be your Romeo gitu. Maksudnya akhirnya saya berusaha untuk ya menjadi apa yang Romeo lihat dari seorang Agatha itu ada di Valerie gitu. Jadi it's real, walaupun ini fantasy romance, tapi it's real, it's natural, it's organic gitu. Kita nggak mau, ya kita berdua sepakat dan juga Mas Emil, kita nggak mau yang terlalu gimana romance ya gitu, yang terlalu cheesy dan segala macam. Tapi kita benar-benar pengen bikin walaupun ini fantasy romance gitu, kita pengen bikin yang organik, kita pengen bikin yang feels natural, real gitu. Ada banget. Saya minta sebenarnya. Jadi let's say kalau misalnya saya ada dapat karakter dalam sebuah film yang ada profesinya, saya biasanya akan selalu minta ke produser atau ke sutradara untuk at least ada workshop gitu. Karena saya nggak pengen tiba-tiba ujuk-ujuk datang terus kayak ngelakuin oke, nato gitu. Nggak sih. Jadi saya workshopnya di Bali. Jadi selama di Jakarta, setelah saya dapat castingnya keterima, saya udah mulai nonton tutorial YouTube, saya mulai nanya-nanya ke teman-teman yang ada tato, itu kayak gimana rasanya segala macam, karena saya nggak punya tatoan, nggak punya pengalaman sama sekali gitu. Jadi saya udah browsing-browsing aja selama di Jakarta, saya browsing-browsing, saya nonton tutorial. Nah pas di Bali, karena memang itu gudangnya seniman-seniman tato, bagus-bagus gitu. Jadi saya minta salah satu ke produser untuk nyariin salah satu yang bisa workshopin saya gitu. Dan ada, itu di daerah Kuta. Nanti saya tunjukin fotonya, ada. Ya udah, saya workshop sama teman-teman di sana, teman-teman seniman tato di sana. Instan banget, jadi cepet banget. Pokoknya saya pengen tahu gimana cara langkah-langkahnya, steps by steps. Kalau misalnya orang mau nato kayak gimana, terus apa yang harus kita kasih ke konsumen dan segala macam sih. Saya jadi belajar yang ya harus cukup cepat sih, karena dalam beberapa hari lagi kan akan syuting gitu. Jadi itu sih, memaksimalkan waktu. Jadi sebenarnya di film ini saya tuh sebenarnya banyak sekali yang harus saya kerjakan gitu. Harus belajar tato, harus ngobrol banyak sama Valerie, sama teman-teman cast yang lain juga gitu, yang berhubungan dengan Romeo gitu. Banyak PR lah gitu. Harus stand juga, karena kulit saya memang rada putih gitu. Jadi untuk karakter Romeo di bayangan sutradara dan produsernya itu dia anak Bali gitu. Jadi harus stand. Jadi saya banyak PR yang harus dikerjakan selama di Bali. Jadi benar-benar nggak berasa liburan di Bali. Biasanya kalau kita syuting kan, kalau kita keluar kota, kita berasanya kayak, oh sambil liburan. Ini nggak ada sama sekali. Bangun pagi, saya udah harus olahraga, saya harus standing, saya harus workshop tato, saya harus bla 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 and stuff. Jadi kalau misalnya ditanya penampilan, ya rambut saya akhirnya dibikin beda, dibikin agak-agak perm
perm waktu itu, permanen. Terus saya harus agak tanning juga. Terus saya harus masang tato temporary untuk karakter Romeo. Jadi kayak ya udah itulah look. Dan saya harus olahraga jadi harus kayak fit gitu. Kalau untuk tanning sendiri berapa? Tanning. Ya selama matahari masih bersinar saya ada di Sekali kayak saya ada berjemur terus sampai tan.